Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin, amin. Pimpinan cabang Muhammadiyah Cakru, seluruh peserta musyawarah pimpinan cabang yang kami banggakan. Pertama, tentu atas nama pimpinan daerah mengucapkan selamat untuk pelaksanaan musyawarah pimpinan yang menurut aturan main kita sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 periode itu dilakukan. Jadi kalau ada cabang yang tidak pernah muspimcap, itu mesti cabang yang tidak taat aturan, dan itu mesti cabang yang punya masalah perserikatannya maksudnya ya. Dan PDM di periode saya memberi percontohan yang luar biasa. Selama 7 tahun 4 kali musyawarah pimpinan daerah digelar. Kenapa? Karena di Muspim itulah tempat kita melakukan evaluasi dan menerjemahkan kebijakan organisasi yang sudah diputuskan dalam musyawarah daerah atau musyawarah cabang yang sekiranya membutuhkan putusan strategis ya. Jadi seperti kali ini jaringan Muspim itu sebenarnya untuk mengevaluasi kinerja progres selama tahun yang bersangkutan dan kemudian menyiapkan putusan strategis terkait dengan pelaksanaan muscapnya. Jadi Muspim itu sebuah lembaga permusyawaratan yang kedudukannya setingkat di bawah daripada musyawarah cabang. Jadi panjenengan mau ganti pengurus atau pimpinan ya, itu ditempatkan di Muspim ya, bukan di Muscap atau di Muscap. Nah, kali ini jenengan mempersiapkan bagaimana Muscap yang akan datang itu Muscap yang menggembirakan ya. Seperti yang di PDM juga itu ya. Ya, jadi kita ingin berbahagia itu mendahului dari yang lain, karena kebahagiaan itu merupakan kekuatan energi positif yang bisa untuk merekat kebersamaan. Jadi kalau saya datang ke sini terus wajah jenengan tuh enggak sumeh, enggak smiling boy gitu ya, itu lihat saja sudah rasa-rasa. Tapi kalau jenengan tersenyum, jenengan itu handsome ya, kelihatan performanya itu menyenangkan. Itu walaupun kita datang tidak bawa apa-apa dan pulang tidak membawa apa-apa, itu rasanya indah, ketemu itu indah. Pak Yai ingat ya, sekarang senyumnya semakin lebar. 4 tahun yang lalu loh ya, ketika mau mendirikan masjid setelah dirobohkan, saya tanya punya uang berapa kok berani merobohkan masjid? 30 juta. Saya masih ingat 30 juta. Datang ke rumah ada 5 orang kalau nggak salah itu. Saya bilang jangan jadi peminta kepada sama manusia. Nangis mulai. Kok ngene ketua aku iki cek sregone rek. Ya. Aku nggak gelem tanda tangan. Waduh cek nemen rek tanda tangan tok untuk kebaikan ini. Enggak, itu menambah kesyirikan jenengan. Lah ngono kuwi baru dimengerti setelah 3 tahun jadi. Subhanallah. Saya kemuluan juga begitu. Ada bangun mau pinjam ke Unmu, saya bilang, sepanjang kamu bisa ngerjain, kenapa mesti membebani orang lain? Walau itu temenmu, ya tak? Jangan pinjam, nggak punya uang, Pak. Gimana caranya? Dan kamu mau pinjam itu kan punya dasar untuk melunasi, iya. Mintakan kepada Allah, ya Allah yang untuk melunasi itu biar jadi kekuatan saya untuk mandiri. Logikanya nggak rampung, dia target
selesai itu 1 tahun. Ternyata 4 bulan bangunan itu rampung tanpa pinjam. Begitu selesai baru ngontak saya, Ustadz mohon jenengan yang rawuh. Loh kenapa? Ini bangunan sudah selesai mau diresmikan. Loh rencananya kan pinjam ke Unmu dan saya tidak ACC kan? Iya justru karena nggak di ACC itu jadi. Masya Allah. Nah ternyata kata kunci di dalam bermuhammadiyah itu, kata Pak Yai Mujib tadi, ikhlas. Itu yang pertama. Tapi bukan seikhlasnya. Amal itu yang ikhlas, bukan amal seikhlasnya. Nah, saya bilang, kalau 10% asetnya orang Cakro belum dikeluarkan untuk bangun masjid, jangan minta kepada yang malu kepada Allah. Ya, akhirnya alhamdulillah. Dari tahun kemarin saya diundang perkembangannya kan. Sekarang udah terakhir, Pak ini mau bangun asrama putri. Alhamdulillah. Enggak anu lagi ya? Enggak sudah. Yang kedua namanya tertib, Pak. Tertib itu taat asas, taat aturan. Jadi sebelum muscap itu ada muspimcap yang kerjakan itu. Alhamdulillah hari ini jenengan mengerjakan. Untuk apa? Supaya hal-hal yang terkait dengan organisasi itu bisa untuk tercover dengan utuh. Masalah nanti menyiapkan kemudian di muscap itu kok nggak terpilih misalkan Pak Yai Mujib ini, ya nggak usah berhenti dari Muhammadiyah. Oh masih banyak lahan kok. Entah jadi majelis, entah itu jadi ketua ranting, kan masih banyak. Saya sendiri nggak punya target untuk ada di anggota pimpinan, karena saya merasa 7 tahun mengemban amanah itu sudah banyak pengalaman yang diberikan Muhammadiyah kepada saya. Walau saya belum banyak memberikan kepada Muhammadiyah. Ya, saya belajar. Ternyata masih masuk dan kemudian diminta untuk ke sekretaris. Ya, saya bilang insya Allah. Tapi orang PWM nelpon kok bisa-bisanya dari ketua ke sekretaris. Saya bilang jika organisasi memanggil saya tidak bisa mengelak. Ya. Saya tidak melihat itu jabatan dengan pekerjaan sama-sama gak ono duit. Aku tadi ketua ya kan gaji nih, aku tadi sekretaris ya kan gaji nih. Lah kok kadang digawe ribet dan ruwet. Saya dibel Pak sama anggota PWM itu. Kok mau-maunya gitu. Sebaiknya nggak usah Pak Ketua, jenengan diwakil ketua saja. Saya bilang yang tahu baik buruk bukan jenengan tapi Tuhan saya. Ketika saya diminta untuk melakukan perbuatan oleh struktur, saya samitna wa ta'na. Tak lakonane, aku tak belajar jadi manajer yang mengelola potensi yang ada di Muhammadiyah, tapi sifatnya menyajikan dan menyiapkan bahan, bukan mengambil keputusan. Kalau kemarin mengambil keputusan, sekarang menyajikan dan menyiapkan bahan-bahan yang diolah untuk menjadi kebijakan. Nah, memang lebih ribet. Karena golek isin cilik-cilik renek-renek dikumpulne, mari kumpul dinakno ketuane. Pun jenengan omongke. Nah, nang ketua enak ngono, Pak. Mulai dari ketua ya. Nah, maka ketika kita muspim supaya berkualitas, kita tidak mengenal rapat, Pak. Kalau posisinya bersama gini, musyawarah. Rapat itu ketika sifatnya teknis dan operasional. Rapat pimpinan ya, itu di teknis. Misalkan rapat kerja pimpinan, rakerpim itu sifat teknis. Tapi yang sifatnya itu kebijakan itu di musyawarah cabang atau musyawarah pimpinan cabang. Sehingga pesertanya adalah selain dari majelis juga ada dari unsur ranting, ya, pimpinan ranting ikut menjadi peserta atau anggota musyawarah pimpinan. Nah, itu tertib itu bisa dilakukan itu kalau mengacu pada Quran surah Ali Imran ayat 159. Fa bima rahmatin minallah lintalahu. Jadi orang yang mendapat rahmat dari Allah itu karakteristiknya adalah lintalahum, punya kesantunan, punya kelembutan hati, punya kelunakan jiwa, ya, latif, ya, lembut. Karena lembutnya itu kadangkala perannya itu tidak dirasakan oleh yang menerima peran itu. Ya, saking latifnya, saking lembutnya, saking lunaknya. Ya.
Jadi ana wong ngombe banyu saking nikmate banyune gak krasa nek iku banyu, roro wetenge meledak. Grojok terus. Maka proses masuknya air ini lintala, lunak, lembut, halus. Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah itu orang yang menjadi penyantun, menjadi penyayang. Penyayang itu apa sih? Penyayang itu mencintai orang untuk kebaikan dan kebahagiaan yang dicintai, walau dia mengorbankan diri sendiri. Jadi meskipun dia punya kebutuhan, punya kepentingan, kepentingannya itu ditekan sedemikian rupa guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan sesamanya. Itu namanya penyantun, penyayang. Ya. Penyayang, rahmah itu di situ. Makanya inna rahmat Allah itu kaitannya ya Allah itu mencintai ciptaannya dan ingin membahagiakan ciptaan itu. Bukan ingin membahagiakan dirinya sendiri dalam menciptakan itu. Kalau jenengan dua anak misalkan, kemudian jenengan bersifat rahmah, maka kelahiran anak itu untuk kebahagiaan anak itu. Jenengan berkorban apapun untuk supaya anak itu bahagia. Bukan sebaliknya, supaya sampai bisa dibahagiakan oleh anaknya. Bukan itu. Kalau memang punya sifat rahmah. Maka orang bisa lunak hati, bisa lembut, bisa fleksibel di dalam berinteraksi, tidak arogan, tidak kemudian bersikap kasar, bertutur kata yang tidak bagus, itu ketika dia dalam bingkai rahmatnya Allah. Ya. Makanya lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau kasar hati, keras hati di dalam memperlakukan orang, maka dia akan lari dari sisi kamu. Efek berarti kesantunan, kelembutan di dalam bersikap sehari-hari itu mendatangkan perkawanan, persahabatan, pertemanan. Tadi gak ono wong sing seneng dilokne karo kancane gak enek. Maksud jane perilakunya layak untuk dielekkan, dicubukkan itu ya. Tapi nyatanya gak ada yang mau. Saelek-eleke menungso nek dielekne melayu. Makanya seorang pencuri sekalipun ketika punya anak tidak pernah punya harapan anaknya meneruskan pekerjaannya untuk mencuri. Artinya memang di situ nurani manusia. Ya. Kalau sudah lintalahum, kemudian kasar hati kita buang, wa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi pemaaf dan menjadi orang yang minta ampunkan. Kalau itu wasawirhum fil amri. Nah, yang keempat, untuk menjaga rahmah Allah itu biar tidak hilang, maka dalam perkara-perkara yang melibatkan banyak orang dilakukan permusyawaratan. Nah, musyawarah itu untuk menyamakan pandangan. Ya. Kalau masapa tadi itu ahamiyatu ilmuddin, urgensi daripada ilmu agama, tadi itu sudah dengan bahasa Arab luar biasa. Itu baru muridnya gitu ya. Gimana kalau ustadznya ya? Sangat luar biasa. Ya, kalau ustadznya diikutkan lomba di sana kira-kira menggulung dan menggusur semua. Nah, ini lawannya ada di Pagusari gini ini. Pagusari yang pondok itu. Oh, itu kan juga dilatih terus dengan bahasa Arab. Luar biasa, ya. Nah, jadi sesuatu yang terkait dengan orang lain, pihak-pihak itu, maka wasyawirhum fil amri. Perlu diadakan permusyawaratan. Karena pikiran orang satu itu belum sempurna dibanding orang dua. Orang dua belum sempurna dibanding orang tiga. Dan seterusnya. Semakin banyak yang berkontribusi pemikiran, akan semakin utuh bayang, desain, atau rumusan masalah yang hendak dicapai itu. Kur sehat kabeh pikirane, kur waras kabeh pikirane. Soalnya wong gendeng dikon diskusi hasilnya luwih gendeng. Ya toh? Penjahat-penjahat itu kalau bermusyawarah memaknai kebaikan yang paling jahat. Nah, makanya waja'alna lil muttaqina imama. Komunitas orang muttaqin berdiskusi, bermusyawarah, rembukan suatu perkara, pasti dijamin tidak akan tersesat. Nah, itu
Karena mereka waras semua, cerdas semua, akalnya itu, nalarnya itu. Ya. Wasyawirhum fil amri. Disinilah watak Muhammadiyah yang selalu terbuka atas saran masukan, bahkan kritik-kritik yang pedas. Di grupnya Matahari itu ada pertanyaan, apakah pimpinan kita itu bisa menerima kritik? Nah, saya jawab, kritik di Muhammadiyah itu bagaikan lombok ketika kita bikin sambel. Nah, jajal sampai bikin sambel gak lomboke, piye rasane? Tapi nek kaken lombok, yo mesti ngowet dan mencret. Ya toh? Makanya jangan banyak kritiknya. Kalau banyak kritiknya berarti bikin tadi itu ngoweh dan mencret. Hati-hati. Di dalam komunitas juga seperti itu, kritik diperlukan. Tapi nek ana musyawarah, kritik nggak perlu ada. Karena ada wadah untuk menyalurkan aspirasi, perbedaan persepsi, perbedaan pemahaman disatu padukan di saat dia bermusyawarah. Nek wis musyawarah putus, idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lho wis keputus ya piye maneh? Ya kudu ikut. Tidak boleh kemudian menjadi oposisi. Muhammadiyah gak terpilih jadi ketua tuh ribut. Bikin organisasi baru lagi, rausum gitu. Kenapa? Gak cocok dengan kaidah yang ada. Islam berkemajuan itu terbuka, menerima saran masukan, terjadinya regenerasi perubahan itu hal yang biasa. Mari jadi ketua umum pimpinan pusat, saiki jadi ketua ranting. Ya enak ngono kuwi. Pak Din Samsudin kurang ya apa itu? Profesor, doktor, kiai, haji, alumni Gontor, coba. Ya, ketua ranting. Tapi rantingnya ya anggotanya ya profesor. Lah mula kuwi nek kene iki dadi ketua ranting anggotanya ya ngene iki. Ojo mbayangke sing nang Jakarta. Apa kau kira dengan di Jakarta itu mesti lebih hebat? Belum tentu. Mereka suruh turun ke sini untuk ngopeni ranting yang ada di Balai Kambang misalkan. Oh, pekungkang-pekung tok, Pak. Ora iso ngomong. Wong Balai Kambang ya. Ya toh? Duwe kampung Quran niku ya. Ora iso mulih kebulet ning kono. Ya, jadi kita itu dicipta oleh Allah sesuai dengan kondisi kita, cocok untuk itu. Makanya nggak usah bayangkan, yang jadi ranting ojo bayangno cabang, sing dadi cabang ojo bayangno PDM. Wes sing ngene ae apa tanggung jawabmu itu? Azam ta fatawakal 'ala Allah. Serahkan selebihnya itu kepada Allah setelah ada ikhtiar yang maksimal. Iki jane nek nggone cakru iku sing paling anu ada dua hal. Satu aum ekonomi. Dua aum kesehatan. Wargane akeh ya. Tak delok nek lara iku mesti merono terus saya. Loh, kenapa enggak berpikir gitu? Kita bikin aum kesehatan. Apa enggak mungkin? Sangat mungkin bikin klinik itu. Gitu. Aum ekonomi, potensi ada. Pertanian luar biasa. Kok enggak punya ya? Yang bisa menyatukan jaringan tani Muhammadiyah Cakru gitu. Padahal biyen ada SPM, kan ya. Ada sekolah pertaniannya dulu ya. Aku nek eling ngono kuwi tukang ngojok-ngojoki. Iso Pak Mujib, iso. Penggawe koperasi produksi iso kok pemane. Ah, kok didelok wong Muhammadiyah, apalagi yang akan datang ini, krisis pangan itu di hadapan mata, Pak. Ya. Jadi bumi ini rupanya akan dibikin oleh Allah agak nguji kita. Tapi khusus untuk Cakro tak amati mulai teko mlebu Jombang kono mrene. Masya Allah panen kabeh, Pak. Nek saiki sampean gak guyu ki lara untu ngono ae. Yes. Wong panen kok gak guyu belas ae ngono. Tak delok, wah Masya Allah, api-api parine. Ya. Nah, jadi selebihnya kita serahkan kepada Allah. Maka inna wa yuhibbul mutawakkilin. Nek wis ana wong gelem pasrah, Allah cinta kepadanya, maka ditumbuhkan kerekatan kebersamaannya lebih bagus lagi.
Maka Pak Sekretaris Umum kita itu selalu manti-manti pada kita. Kita hendaklah yang pertama harus menjadi orang yang ikhlas. Yang kedua menjadi orang yang istiqomah. Yang ketiga menjadi orang yang islah. Islah itu selalu mencari perbaikan dalam hidup ini. Keburukan orang ditutup dengan kebaikannya. Keburukan dirinya ditutup dengan kebaikan orang lain. Jadi nggak ono elek konco. Semua serba baik ketika bersama. Islah. Kemudian istiqomah, membangun kemampuan kita jadi apa. Terus jadi ranting, bangun kekuatan kita supaya rantingnya itu menjadi ranting yang berkemampuan. Kemudian setelah itu kita dijadikan ihsan. Ihsan itu apa? Semua yang kita kerjakan tidak hanya orientasi saat ini, tidak orientasi duniawi, tapi orientasi yang akan datang. Orientasinya adalah ukhrawi. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika faraghat. Selamat untuk melakukan musyawarah. Mudah-mudahan putusan-putusannya bisa untuk berkualitas dan membawa gerakan Muhammadiyah berkemajuan ini semakin baik, semakin bermanfaat dalam kehidupan sesama kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa yakum nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.